Lalu kemudian apa? Dan hadiah Allah bagi orang ini adalah faghafara lahu, yaitu Allah mengampunkan dosa-dosanya hanya dengan membuang duri di jalan. Ini diantara dosa-dosa kecil. Jadi yang pemakan riba itu tidak bisa diampunkan dengan membuang pohon di jalan. Ini yang sudah ngambil kredit bank konvensional tidak habis-habis, lalu bapak jalan-jalan ditemukan batang pohon, bapak fikirkan, lalu bapak mengatakan alhamdulillah kabeh dosa riba long kabeh, alhamdulillah. Tidak begitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah, dan semoga kehadiran kita dibalas dengan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita masih di dalam bab tentang adabu at-tariq, yaitu adab-adab ketika kita berada di jalan. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bahawa di antara adab kita berada di jalanan yaitu jangan membuang hajat. Jadi jangan buang air kecil dan jangan buang air besar di jalan yang dilalui oleh orang, karena perbuatan itu termasuk yang disebut oleh Nabi orang-orang yang layak mendapatkan laknat. Laknat dari manusia, laknat dari malaikat, dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya bukan hanya di jalanan. Meninggalkan hajat di WC umum yang membuat orang lain jijik atau tidak bisa masuk berikutnya, itu juga menjadi sebuah pekerjaan terlaknat. Itu terlaknat. Apalagi kalau sampai membungkus hajat lalu lempar ke rumah tetangga, itu betul-betul terlaknat. Hanya gara-gara berbeda partai. Dah bungkus dah rumah tetangga kita, haram. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya di antara adab ketika berada di jalanan yaitu izalatul azza minat tariq. Hendaknya seseorang mengambil kesempatan untuk menghilangkan gangguan dari jalan. Di antara yang sudah kita bahas di belakang, jangan mengganggu jalan. Jangan buang sesuatu di jalan, jangan buang sampah di jalan, bahkan jangan membuat parkir yang mengganggu jalanan. Itu yang sudah kita bahas. Nah, kali ini kita yang sedang berada di jalan, ketika melihat ada gangguan berbentuk sesuatu yang membuat kaum muslimin terganggu perjalanannya, maka ambillah kesempatan untuk mendapatkan jaminan surga dengan menyingkirkan gangguan itu.
ya. Ini salah satu daripada ciri-ciri orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah. Kata Rasulullah, iman itu ada hampir mencapai 70 cabang atau hampir mencapai 60 cabang. Jadi Rasulullah tidak memberikan angka yang pasti, tapi iman itu di antara 60 sampai 70 cabang. Yang dimaksud oleh Nabi, kalau orang melakukan amalan di antara jumlah cabang-cabang iman ini, maka dia telah masuk golongan orang yang beriman. Nah, lalu Rasulullah mengatakan wa afdaluha qawlu la ilaha illallah, dan setinggi-tingginya iman nomor satu yang paling tinggi kedudukannya adalah kalimah la ilaha illallah. Karena ini berhubungan dengan ketauhidan, akidah. Kalimah la ilaha illallah ini itu di lidah ringan, tapi bisa mengalahkan berbagai dosa. Sederhana Bapak Ibu, orang yang kafir, berpuluh tahun kafir, menghina Allah, melecehkan Allah, tidak percaya, bahkan dia berusaha menzalimi kaum muslimin. Ada yang sudah membunuh kaum muslimin, tapi dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, semua dosa-dosanya berguguran, ya, semua dosa-dosanya berguguran hanya dengan mempersaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Makanya ada kisah salah seorang kafir yang masuk Islam di tengah berkecamuknya perang. Saya lupa perang apa dalam hadis itu. Jadi dia terkesan dengan jihadnya kaum muslimin, lalu dia mengikuti, karena orang kampungnya mayoritas muslim pada waktu itu, sudah ikut berjihad, dan dia karena terkesan dia ikut, dia ingin menolong. Tapi sampai di sana dia menyatakan kepada salah satu temannya, sahabatnya yang muslim, bahwa aku ingin masuk Islam. Di situ lalu dia bersyahadat. Setelah bersyahadat, dia langsung terjun ke medan perang, gugur syahid. Rasulullah mengatakannya dia di dalam surga, padahal tidak pernah solat, tidak pernah puasa. Nah, itu kekuatan kalimah la ilaha illallah. Makanya kalimah ini menjadi salah satu kalimah yang menjadi bahagian tanda-tanda husnul khatimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa di akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dan tentu tidak mudah mengucapkan kalimah ini di akhir kalam. Tapi jangan salah faham Bapak Ibu, jangan kira semua yang mengucap la ilaha illallah masuk surga di akhir kalamnya, kalau itu tidak sesuai dengan amalan-amalan la ilaha illallah. Dia ada syarat-syaratnya itu. Ya, contoh saja, perampok ketika sudah tertembak lalu dia mengucap la ilaha illallah, padahal tadi dia baru saja melakukan perampokan, itu dia tidak beramal dengan la ilaha illallah, tidak dapat itu. Ada orang mau bunuh diri, dia gantung, dia taruh tali, lalu ketika dia tendang kursi, dia ucapkan la ilaha illallah, masuk surga tidak? Tidak apa? Karena dia tidak beramal. Orang yang beramal dengan la ilaha illallah tidak mungkin bunuh diri. Nah, jadi keluar kalimah itu disesuaikan dengan iman.
inilah yang paling tinggi. Kalimah ini mengalahkan dosa-dosa dengan izin Allah. Itu dalam hadis yang panjang ketika kita berada di yaumul hisab. Lalu ada seorang mukmin yang selama di dunia beramal buruk, dosanya sejauh mata memandang. Jadi ketika dibuka catatan amal, sejauh mata memandang dosa, dia buka sana buka sini, dosa semuanya. Mungkin dari balik sudah sabu-sabu, mencuri, merampok, memperkosa, berzina, lengkap sampai mati. Tapi dia mukmin, dia percaya Allah Tuhannya. Nabi yang ceritakan setelah dinampakkan catatan amal, dia putus asa dan dia yakini bahwa dia ahli neraka. Lalu Allah mengatakan, masih ada satu yang tersisa dari amalmu. Lalu dia mengatakan, apa itu ya Allah? Maka Allah suruh malaikat, coba buka amalnya yang tersisa satu. Lalu dibukalah, ternyata yang dikeluarkan adalah bitaqah. Bitaqah itu kartu ya. Maka hadis ini nanti disebut dengan hadis bitaqah, hadis tentang kartu. Ternyata di kartu itu tertulis kalimah la ilaha illallah. Lalu dia mengatakan, apa yang bisa ku gunakan dengan kalimah ini, sedangkan dosaku sejauh mata memandang semua dosa. Apa manfaat kalimah ini? Kata dia kepada Allah ketika dia umul hisab. Lalu Allah mengatakan, dipanggil malaikat, sekarang timbang. Ditimbanglah kalimah itu dengan dosa, catatan dosa yang dia lakukan. Ternyata lebih berat kalimah la ilaha illallah. Lalu Allah mengatakan, karena engkau masih mengimani dengan kalimah ini, maka hari ini aku maafkan segala dosa-dosamu. Karena engkau meyakiniku sebagai Tuhan, maka masuklah surga. Begitu kata Allah. Ini hadis ini Pak, bukan untuk memberitahu kepada para perampok, pencuri, terus lanjut terus, yang penting ada la ilaha illallah. Bukan itu maksud hadis ini. Hadis itu ingin memberitahu bahwa Allah lah yang berkuasa untuk memilihkan kita surga atau neraka, bukan amal. Itu Nabi yang bilang, engkau tidak masuk surga dengan amalmu, tapi engkau masuk surga dengan ridha Allah. Maka kadang-kadang Allah bisa mengampunkan liman yasha wa yu'azibu man yasha. Allah juga bisa mengazab siapa yang dia inginkan. Ada orang kata Nabi, salat situna sanah, salat 60 tahun, tidak diterima satu salat pun, kata Rasulullah. Ada orang yang salat 60 tahun tidak diterima satu salat pun. Lalu kemudian ditanya sahabat, siapa dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang memperbagus rukuknya, tidak bagus sujudnya. Nanti di salat yang lain bagus sujudnya, tidak bagus rukuknya. Ternyata tidak diterima satu pun. Dan kita terus berangan-angan masuk surga melalui amal salat kita. Padahal salat neraka, yang tidak beramal hanya dengan iman surga. Ini mau dikasih tahu apa? Allah berkuasa. Seperti Allah berkuasa memasukkan pelacur ke dalam surga hanya dengan memberi minum seekor anjing. Nah, semua hadis ini jangan diamalkan. Jadi jangan pulang di sini ramai-ramai jadi pelacur lalu cari anjing. Ya. Oh, begitu ceritanya. Lalu dia berubah, pulang dari pengajian jadi pelacur, hari-hari cari anjing. Itu apa? Kasih minum anjing. Itu maksudnya hadis itu mau dikasih tahu, jangan terlalu pede bahwa engkau adalah penghuni surga. Juga jangan merasa putus asa seakan-akan engkau penduduk neraka, tapi selalulah berharap dari Allah. Itulah ridha. Maka salah satu cara ridha Allah bagaimana? Beramal salehlah. Maka kita ini mengaji salat, itu cara Allah memberi ridha. Dan Allah tidak melanggar janji. Allah tidak melanggar janji. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini iman yang tertinggi ya, dari 70 tingkatan tadi, atau 60 atau 70 tingkatan. Lalu Rasulullah sambung, wa adnaha, dan iman yang paling rendah, tingkatan yang ke-70-nya, yang paling rendah itu adalah imatatul aza anit tariq, yaitu membuang
sesuatu gangguan dari jalanan. Jadi ternyata itu bahagian iman. Kita melihat sesuatu di jalan, lalu kita berhenti dan membuang ke samping supaya orang tidak terinjak dengan benda yang mengganggu itu. Pertanyaannya, kenapa kita mau turun dan kenapa kita mau lakukan itu? Apa yang kita harapkan? Pasti kita berharap semoga Allah meringankan urusan kita, semoga nanti dibalas di akhirat. Paling kurang paling sederhana kita akan mengatakan ke anak kita, nak, tolong turun, itu apa, ada buah, ada kulit durian jatuh di tengah jalan, turun sebentar, buang samping. Nanti si anak bilang, alah mamak repot-repot, buanglah biar kita dapat pahala. Kita berarti ada bahasa masih berharap. Bahasa berharap itu menunjukkan kita percaya. Percaya pada apa? Percaya pada janji Allah. Dengan begitu kita juga percaya bahwa Allah itu ada. Kalau Allah tidak ada, bagaimana dia bisa melaksanakan janjinya? Itulah yang disebut iman. Makanya membuang sesuatu dari jalanan supaya tidak terganggu kaum muslimin ternyata bahagian daripada iman. Ketika Allah menyebutkan ayat ara'aital ladzi yukazzibu biddin, tahukah kalian pendusta hari pembalasan? Ad-din itu hari membalas. Ya, disebut ad-din juga bahasa lainnya terjemahannya agama, karena agama ini itu adalah agama yang konsepnya adalah beramal dan dibalas. Jadi ada konsep balas membalas, maksudnya kita beramal dibalas Allah. Maka Allah mengatakan, tahukah engkau orang yang mendustakan hari pembalasan? Maksudnya, kamu mau tahu orang yang tidak yakin bahawa Allah akan membalas amalnya? Disebutlah pendusta agama. Jadi dia tidak yakin bahawa Allah itu akan menunaikan janji membalas kebaikannya atau membalas keburukannya, dia tidak yakin, maka disebutlah yukazzibu biddin. Baru Allah kasih tahu siapa dia, fazalika, yaitu orang-orang yang allazi yad'ul yatim, yang membiarkan anak yatim. Yad'ul itu membiarkan itu dalam arti kata anak yatim yang ada di sekelilingnya dia biarkan miskin, dia biarkan lapar, dan dia tidak berusaha untuk menolongnya. Apakah dia sendiri yang menolong atau dia mengajak orang untuk menolong? Dia tidak berusaha untuk itu. Termasuk wali-wali, karena hari ini yang paling banyak dosa adalah wali dari anak yatim. Orang sibuk mengatakan pelihara anak yatimnya, pelihara kumpul uang di grup, lalu pelihara anak yatim di kampung-kampung dari mana-mana, Pak. Tapi anak kemunra ke, anak kuman dia sendiri, belum sempurna, keponakan dia sendiri itu tidak dipeliharanya, tapi berlomba-lomba untuk memelihara anak yatim di kampung-kampung yang jauh. Padahal yang wajib pelihara anak yatim bukan ibunya, tapi wali dari ayahnya, karena disebut yatim kalau meninggal ayah. Wali dari ayahnya. Siapa dia yang orang pertama yang wajib pelihara anak yatim? Kakek. Kalau kakek sudah tidak ada, maka dari garis ayah, Pak Awa, abang ayah, kemudian Pak Cik, Om, tulang, paman, amu, jadi itu semua wajib, itu wajib, itu Pak Awa, Pak Cik itu kumpul uang sikit-sikit, kasih makan, kasih sekolah, bayarkan SPP. Sekarang tidak ada. Pak Cik sama Pak Awa, Om itu tidak pelihara anak yatim, dia datang cuma waktu pembagian warisan dari anak yatim itu. Kan berat-berat dah kurang ajar Pak Cik rohnya kah? Waktu bagi warisan Pak Awa dengan Pak Cik itu, muncul tu, ini kami ada hak begini. Padahal kalau ada anak lelaki kan ada hak. Tapi begitu dia disuruh pelihara anak yatim ini, dia tidak mau pelihara, kecuali dia sendiri miskin, itu dimaklumi.
dan itu tentu bukanlah sebuah kemarahan Allah. Nah, mereka mendustakan hari pembalasan. Orang-orang yang tidak mau memperhatikan anak yatim mendustakan hari pembalasan. Kenapa disebut mendustakan? Tidak percaya bahawa setiap tangan kita bersentuhan dengan kepala anak yatim, yang kita sentuh rambutnya dengan belayan kasih sayang, menuai pahala. Dia tidak percaya, maka disebut pendusta. Engkau tidak percaya, aku akan membalasmu. Kalau orang percaya, maka dia akan berbuat sebaik mungkin untuk anak yatim. Nah, itu begitu maksud Allah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak pernah mengajak, yahuddu mengajak untuk memberi makan orang miskin. Kita kadang-kadang tak sanggup, kita sendiri miskin, tapi ajak. Cara ajaknya bagaimana? Informasikan kepada orang, saya di kampung saya ada berapa orang miskin, boleh tak kita tolong? Kayak manalah caranya? Lapor ke Baitul Mal, lapor ke pemerintah. Ajak. Kalau kita tak mampu, ajak orang. Kalau orang miskin pun tak kita perhatikan, berarti kita juga pendusta hari pembalasan. Kita tak percaya. Kata Rasulullah, engkau ini diterima, engkau ini bisa dapat rezeki yang baik dari Allah karena keberadaan si miskin. Doa-doamu masih diterima Allah karena keberadaan si miskin. Jadi miskin ini di antara kita, Pak, itu yang membuat dunia ini masih seimbang. Ya, kalau tidak ada si miskin, kita ini banyak dimurkai Allah. Kalau tidak ada yang miskin, kita tidak bisa membangun dunia ini dengan baik. Tidak ada yang mau gali septic tank kita. Tidak ada yang mau sapu-sapu di jalanan. Semua kaya. Jadi tidak ada lagi yang mau mengerjakan apapun. Itu kalau dari sisi logika dunia. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu juga orang yang membuang, orang yang mengambil kotoran dari jalanan, walaupun cuma dia sepaknya ke samping, seperti kita bilang di minggu yang lalu, ada bangkai tikus di tengah jalan, dia lambatkan motornya, lalu dia sempatkan untuk ditendangnya ke samping supaya tidak mengotori jalan, supaya orang tidak tergelincir. Kulit pisang pun dia tendang ke samping, batu di tengah jalan dia tendang ke samping. Dia sempatkan itu. Kenapa? Dia berharap semoga orang tidak jatuh. Kenapa bisa berharap itu? Semoga Allah membalas kita. Itulah iman. Maka disebut serendah-rendahnya iman bukan bermakna itu amalan paling rendah. Itu iman rendah dari yang tertinggi. Artinya itu aja pekerjaan sudah dianggap beriman. Jadi bukan bermakna ini rendahan, enggak. Rendah dari yang tinggi. Kalau bahasa Acehnya best of the best. Yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Tapi yang paling rendah dari yang paling tinggi. Rendah di lokal inti, Pak. Makanya semua orang yang melakukan itu dihargai Allah dengan apa? Dengan surga. Makanya Nabi mengatakan, hadis Nabi, hadis dari riwayat dari Abu Daud, riwayat Bukhari, Abu Daud, Bukhari dan Muslim, Ahmad, Tirmizi dan seterusnya dengan derajat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bainama rajulun yamshi bi tariqin, ada seorang laki-laki yang jalan di tengah jalan. Jadi dia sedang berjalan, kemudian wajada ghusna syaukin ala tariq fa akharahu, lalu dia mendapatkan ada cabang pohon yang berduri jatuh ke tengah jalan. Ya, jalanan dulu kan bukan aspal, Pak. Ini kan ceritanya Nabi menceritakan orang-orang terdahulu. Nabi itu kalau memberi tamsilan, banyaknya menceritakan cerita di Bani Israel. Bani Israel ini sebahagiannya saleh, sebagian saleh, sebahagian lain yang banyak melawan Nabi. Yang soleh-soleh ini diambil contoh oleh Nabi. Jadi kata Nabi, ada seorang laki-laki yang ketika dia jalan, ada batang pohon berduri jatuh, syauk itu berduri jatuh di tengah jalan, lalu kemudian fa akharahu, lalu dia pindahkan, fa syakarallahu lahu, Allah bersyukur kepadanya. Biasa kan kita bersyukur ke Allah, tapi dengan membuang batang pohon berduri itu, Allah bersyukur sama laki-laki itu. Maksud bersyukur, berterima kasih. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, makasih, terima kasih engkau telah menyelamatkan hambaku yang lain. Karena yang cipta hamba lain Allah. Lalu kemudian apa? Dan hadiah Allah bagi orang ini adalah faghafara lahu, yaitu
Allah mengampunkan dosa-dosanya hanya dengan membuang duri di jalan. Ini diantara dosa-dosa kecil. Jadi yang pemakan riba itu tidak bisa diampunkan dengan membuang pohon di jalan. Ini yang sudah ngambil kredit bank konvensional tidak habis-habis, lalu bapak jalan-jalan ditemukan batang pohon, bapak fikirkan, lalu bapak mengatakan alhamdulillah kabeh dosa riba long kabeh alhamdulillah. Tidak begitu pak. Diampunkan semua dosa-dosa, itu dosa kecilnya. Dosa besar nggak bisa diampunkan kecuali dengan taubah, diiringi dengan taubatan nasuha. Banyak itu orang-orang tidak salat pak, berdiri di samping pohon yang jatuh. Ini sedang hujan besar, angin kencang, jatuh batang pohon. Itu yang tolong-tolong itu ambil parang, tak sana tak sini, kemudian pindah. Itu sebahagiannya tidak salat. Tidak salat itu. Kalau tidak percaya bapak tanya. Waktu dia sudah mengatakan lewat pak, nak tanya nak sembahyang orang ni. Sama kayak mahasiswa tolong-tolong Palestin ni pak. Itu berdiri di lampu merah itu dengan celengan, pakai baju kemeja kan, kuliah segala macam, jaket kuliah itu seakan-akan kan luar biasa, tapi solat tidak ada. Tolong Palestin, dia sendiri masuk neraka, kan bangga kan pak. Makanya aneh orang hari ini ingin tolong orang, dia sendiri dari pagi berdiri, duhur lewat, asar lewat, itu duduk-duduk itu di simpang lampu merah, tahan dari itu tidak solat. Perhatikan pak, bapak berapa kali lampu merah tidak usah lewat-lewat, bapak perhatikan mereka saja, itu tidak solat, tapi ingin nolong orang. Kunci dicatatnya amal adalah solat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Salat, ada salat baru diselesaikan. Dan tentu orang-orang yang melakukan ini akan mempercepat masuk surga, yaitu dia salat, dia beramal, tapi amalan yang dimasukkan Allah ke surga salah satunya adalah membuang sesuatu yang mengganggu di jalanan. Makanya dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahawa ada seorang laki-laki yataqallabu fil jannah, ada seseorang yang berbulak-balik dalam surga. Maksud yataqallab itu bulak-balik, maksudnya saking riang gembiranya, anak doa pegang, saking riang gembiranya, dia riang gembira sekali bulak-balik dalam surga. Apa amalnya sehingga dia dimasukkan ke surga? Ternyata di dunia dia pernah memindahkan batang pohon yang jatuh ke tengah jalan, lalu dia berniat dengan mengatakan, ya Allah, ku pindahkan ini agar kaum muslimin tidak terkena mudaratnya. Dia pindahkan pak, dan dia tidak tahan celeng, dia berharap surga, dia tidak berharap dunia. Karena sebahagian kita yang pindah-pindah, lalu ada kelompok yang tahan celeng. Ini ada unsur mencari sesuatu dari dunia, kecuali celengan itu dibutuhkan untuk ongkos ADM, minyak sensor, minyak gergaji, itu tidak masalah lah. Tapi kalau mencari manfaat dari menolong orang, itu pupus di situ, gugur di situ. Tidak boleh mempersyaratkan pertolongan dengan mencari laba, kecuali setelah kita tolong, lalu kemudian orang itu memaksa, ini 4 nabacut, ini ada sedikit ambillah. Kayak kita temukan dompet orang, HP orang, kita kembalikan, lalu kemudian sampai di rumahnya dia mengucapkan terima kasih, tunggu sebentar lah, ini ada sedikit, dikasihnya pak 5.000, kita tolak, dah nggak usah, jangan. Lalu di hari yang lain kita temukan lagi dompet orang, kita kembalikan, lalu dikasih 500.000. Tidak apa-apalah, sajalah. Ya, terpaksalah saya terima, kayak manalah, tidak enak kalau saya tidak terima, karena Nabi bilang tidak boleh tolak hadiah. Begitu pak. Tergantung berapa dikasih. Ini bukan pengalaman pribadi, karena saya tidak pernah temukan dompet orang. Jadi bapak ibu, masya Allah, amalan yang ringan, pindahkan sesuatu dari jalan surga pak, surga, tapi lakukan dengan iman, berharaplah dari Allah, jangan berharap dari manusia. Kalau yang kecil saja bisa masuk surga, apalagi yang besar. Kalau yang kecil-kecil begitu bisa masuk surga, apalagi sampai waktu banjir, kemudian kita buka parit, kita buat aliran baru, lalu kita keluarkan dana, buat ini, buat itu lebih utama untuk masuk surga. Jadi ini yang perlu kita amalkan dan perhatikan. Kalau di jalan, jangan sampai
mengabaikan untuk membuang kotoran-kotoran yang gangguan di jalan. Baik, saya berhenti di sini.